siapa yang tak kenal dengan Pramoedya Anantatur? Pram, begitu sosoknya sering kali disapa, adalah seorang sastrawan terbesar dan berpengaruh asal Indonesia. Karya-karyanya sangat fenomenal dan masih digandrungi hingga saat ini. Mempelajari sastra Indonesia tak akan afdol tanpa menyebut dan membedah tulisannya. Pramoedya Anantatur lahir di Blora pada tanggal 6 Februari 1925. Ia adalah putra sulung dari 8 bersaudara. Ayah Pram adalah seorang guru, sementara ibunya adalah putri dari seorang petinggi agama terkemuka di Rembang. Perpaduan inilah yang membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang unik. Pram menamatkan pendidikan sekolah dasarnya di Institut Budi Utomo di Blora. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan ke Sekolah Teknik Radio Surabaya selama 1,5 tahun. Ia tidak memiliki ijazah dari sekolah ini karena ijazah yang dikirimkannya ke Bandung untuk disahkan tidak pernah diterima kembali akibat kedatangan Jepang ke Indonesia pada awal tahun 1942. Pada Agustus 1945, saat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, ia sedang berada di Kediri. Setahun setelahnya, yaitu tahun 1946, ia ikut menjadi prajurit resmi hingga mendapat pangkat Letnan II Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang ditempatkan di Cikampek dengan Sekutu Front Jakarta Timur. Pram ditahan untuk pertama kalinya pada tahun 1947, tahun ketika ia menulis novel pertamanya, Perburuan atau The Fugitive. Pembebasan datang dengan penarikan Belanda pada tahun 1949, dan ia menghabiskan sebagian besar tahun 1950-an berpergian ke luar negeri, pertama di Belanda dan kemudian di Uni Soviet dan China. Perjalanan yang ia lakukan pun membuatnya menjadi lebih kiri dan anti-Jawa. Pram mengedit bagian dari surat kabar sayap kiri dan mengajar di sekolah jurnalisme di Jakarta. Pada tahun 1950 hingga 1951, Pram bekerja sebagai redaktur Balai Pustaka dan menerima hadiah sastra dari Balai Pustaka atas novelnya yang berjudul Perburuan. Pada tahun yang sama, ia menikah dengan wanita yang sering datang ke penjara, Husni Tamrin. Di tahun berikutnya, ia kemudian mendirikan Literary and Features Agency Duta hingga tahun 1954. Pram juga berselisih dengan pemerintah Presiden Soekarno pada tahun 1960 sehingga ia dipenjara selama 9 bulan. 5 tahun kemudian terjadi kudeta yang gagal dan pemenjaraan lebih lanjut. Skala penderitaan semasa ia ditahan di Pulau Buru akhirnya terungkap melalui The Mute Soliloquy, sebuah karya autobiografi yang diterbitkan beberapa dekade kemudian dengan banyak insiden yang ditulis pada secari kertas yang diselundupkan oleh seorang imam Katolik yang simpatik. Pramoedya dilarang menulis selama masa penahanannya di Pulau Buru, namun masih dapat menyusun serial karya terkenalnya yang berjudul Bumi Manusia, yang memiliki 4 seri novel semi-fiksi sejarah Indonesia yang menceritakan perkembangan nasionalisme Indonesia dan sebagian berasal dari pengalamannya sendiri saat tumbuh dewasa. Novel semi-fiksi lainnya, Gadis Pantai, ditulis berdasarkan pengalaman neneknya sendiri. Ia juga menulis Nyanyi Sunyi Seorang Bisu di tahun 1995 dan Arus Balik di tahun yang sama. Ia juga menulis buku berjudul Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer, dokumentasi mengenai para wanita Jawa yang dipaksa menjadi wanita penghibur selama masa pendudukan Jepang. Meskipun Pramoedya dapat bertahan dari diktator dan penahanan, ia tidak dapat mengatasi penyakit yang dipicu oleh ketertarikannya pada rokok kretek. Kesehatannya mulai memburuk dan ia menghembuskan napas terakhir pada 30 April 2006 di usia ke-80 tahun. Saya Brenda Iskarina, Selvi Anggriani dan Fiska Dwi Astuti melaporkan. Holopis Channel bersama untuk Indonesia.